Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Kita jumpa kembali pada pagi ini di penghujung bulan Juni 2020. Saudara-saudara, kembali kita akan bersama merenungkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman, saat ini kami bersama hendak mendengarkan sapaan-Mu melalui firman Tuhan, dan biarlah kiranya Engkau yang menolong kami dengan Roh Kudus-Mu untuk kami dapat bersama memahami firman Tuhan dan juga dapat hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan melalui hari-hari yang boleh kami lalui, khususnya di bulan Juni ini yang berakhir pada saat ini, dan teristimewa ketika kami juga dapat melewati malam dalam istirahat dan pagi bangun dengan kekuatan dan kesegaran yang baru. Terima kasih Tuhan, bersabdalah di dalam nama Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan diambil dari surat 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai dengan 6. Saya akan membacakan untuk kita semua dari 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai dengan 6 demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah, roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Amin. Saudara-saudara, demikian pembacaan firman Tuhan. Kita pada saat ini berbahagia karena kembali diberikan kesempatan untuk merenungkan firman-Nya. Saudara-saudara, Rasul Yohanes mengingatkan agar para pengikut Kristus waspada terhadap nabi-nabi palsu yang mengajarkan banyak hal dan yang juga telah berupaya untuk melemahkan iman dan menyesatkan kepercayaan atau iman dari orang-orang percaya pada saat itu. Nabi-nabi palsu tersebut, saudara, mampu melakukan mujizat. Dan oleh karenanya Rasul Yohanes pun memberikan nasihat kepada para pengikut Kristus, juga di dalamnya ada peringatan agar orang percaya atau para pengikut Kristus menguji roh. Apakah roh itu berasal dari Tuhan atau bukan? Lalu saudara, bagaimana caranya kita menguji roh? Setidaknya ada 3 hal. Yang pertama adalah, apakah si pengajar itu mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia atau tidak mengakuinya? Kalau misalnya kita membuka dari Alkitab versi King James Version, dikatakan di sana, saudara-saudara, telah datang sebagai manusia itu dengan Christ is come in the flesh. Dan itu berarti Yesus telah datang dalam daging. Nah, pada waktu itu, saudara-saudara, ada pengajaran yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak punya daging atau tidak datang dalam daging. Tentu
ajaran itu sesat dan tidak sesuai dengan iman Kristen. Lalu yang kedua, apakah yang diajarkan itu ajaran-ajarannya sesuai dengan Alkitab atau didasarkan pada penglihatan dan mimpi, bukan didasarkan pada Alkitab? Nah, kalau misalnya dia sudah tidak lagi didasarkan pada Alkitab, melainkan yang diutamakan itu bagaimana dia mendapatkan penglihatan, bagaimana dia bermimpi, maka saudara-saudara itu tentu ajaran tersebut tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Lalu yang ketiga, ujilah dengan mengenal buahnya. Tuhan Yesus mengingatkan saudara dalam Matius 7 ayat 15, 16, dan 20 demikian. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Jadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dan kalau kita membaca di dalam Matius 12 ayat 33, saudara, di situ juga ditegaskan demikian. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Nah, oleh sebab itu, saudara, untuk mencirikan apakah orang tersebut memberikan atau memberitakan ajaran yang sehat atau yang tidak sehat itu dilihat dari buahnya. Kalau buahnya tidak menampakkan tentang apa yang sebagaimana Tuhan Yesus ajarkan, bahkan mungkin sebaliknya, yang menjadi pusat itu bukan Tuhan tapi dirinya sendiri dengan berbagai ajaran-ajarannya itu, ya kita harus mengenal ya bahwa sumber dari berita itu siapa dulu begitu ya. Makanya dilihatkan dari buahnya ya, mengenai berbagai ajaran yang seringkali disampaikan oleh nabi-nabi palsu. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dalam surat 2 Yohanes 1 ayat 7 dikatakan, banyak penyesat muncul yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Oleh sebab itu, saudara-saudara, mari kita selalu menguji roh dalam pengertian, saudara, kita terus menjaga hati agar tidak mudah terpesona pada berbagai mukjizat yang tampak, gitu, yang kelihatan. Hati-hati, ya, karena melalui pertolongan Roh Kudus yang adalah Sang Penolong dan Sang Penuntun, saudara-saudara, kita akan ditolong, bahwa Roh Kudus itulah yang akan mengajar kita untuk mengamati, mencermati, dan juga menguji apakah ajaran-ajaran yang mereka beritakan itu sejalan dan sesuai dengan firman Tuhan atau malah bertolak belakang dengan firman Tuhan. Tentu saudara, untuk semuanya itu kita perlu dekat dengan Tuhan. Hubungan pribadi dengan Tuhan juga kita harus dekat, karena melaluinya kita akan mempunyai kepekaan bahwa apapun yang kita terima itu kita bisa filter apakah sesungguhnya itu sesuai dengan firman Tuhan atau justru sebaliknya bertolak belakang dengan firman Tuhan itu sendiri. Kiranya Tuhan menolong kita dan memberikan hikmat kepada kita untuk kita dapat menguji roh dengan baik, dan di dalamnya kita pun terus hidup di dalam iman dan kebenaran yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada setiap kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari saudara kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, tetapi Engkau juga yang selalu beserta dengan kami. Sungguh kami mengucap syukur untuk setiap kasih setia, untuk setiap penyertaan dan juga pemeliharaan Tuhan. Dan pada pagi ini kami pun kembali merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami sebentar akan beraktivitas, biarlah kiranya Tuhan juga yang terus menolong kami dan menopang kami untuk kami dapat melalui hari ini dengan baik. Kami juga berdoa untuk setiap pergumulan yang seringkali kami jumpai, baik di tengah keluarga, di tengah pekerjaan,
maupun di tengah berbagai situasi yang kami alami, khususnya dengan COVID-19 yang juga belum berakhir. Biarlah ketika kami memasuki tatanan kehidupan normal yang baru, dengan kami terus beradaptasi dengan pola hidup yang benar, dengan protokol kesehatan, maka biarlah kami juga boleh terhindarkan dari segenap gangguan ataupun paparan dari COVID-19. Biarlah Tuhan juga terus berikan hikmat kepada kami, untuk kami mengikuti apa yang sudah menjadi ketetapan pemerintah dalam protokol kesehatan ini, sehingga mendatangkan keselamatan bagi diri kami dan juga bagi orang lain. Kami berdoa bagi mereka yang masih dalam perawatan, yang masih dalam keadaan sakit oleh karena COVID-19 maupun oleh sebab lain. Biar Tuhan juga yang terus menolong dan memberkati segala upaya pengobatan. Kuasa dan berkat Tuhan juga bekerja, sehingga melaluinya mereka boleh kembali dipulihkan. Kami berdoa untuk para medis, untuk tenaga kesehatan dan berbagai orang yang terlibat di dalam penanganan COVID-19. Tambahkan hikmat yang daripadamu, sehingga mereka boleh menyelesaikan tugasnya dengan baik, dan Tuhan selalu menolong mereka semua. Terima kasih, kami serahkan kehidupan kami pada hari ini di dalam kasih setia-Mu. Dalam nama Kristus kami berdoa dan menyerahkan seluruh hidup kami dengan berbagai pergumulannya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.